Sobat Sosantuy, kembali lagi dalam konten podcast Sosan bersama saya Benny Ulung dan Mbak Irma, bintang tamu kita yang luar biasa, pengusaha muda yang sukses, ya. Betul, Mbak Irma? Amin. Sebelum kita copot masker dulu kali ya? Oh boleh, lebih Iya, santai kita ya. ngobrol santai aja sambil ngopi Izin gitu ya, ya. lepas masker dulu. Apa kabar Mbak Irma? Luar biasa. Luar biasa ya. Mbak Irma ini saya dengar-dengar tuh sebagai pengusaha alumni Sosan yang merintis karir di dunia usaha gitu, yang sukses ya. Ini sebagai founder sekaligus CEO PT Identik Pratama Indonesia. Betul. Itu perusahaan yang bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? PT Identik Pratama Indonesia itu bergerak di bidang fashion. Ada beberapa anak perusahaannya, ada Identik Coffee, ada Identik mau nextnya mau Identik Tour and Travel and Property next year ya, karena pandemi ini kita belum terrealisasi sebagian. Keren banget ya, keren banget. Sebelumnya kita kenalan dulu aja kali ya, Mbak Irma ini alumni Sosan angkatan berapa Mbak? Angkatan 2007 Kak Benny. 2007. Betul. Lumayan Jadi masih muda ya? saya suka banget, nggak ngerti ya, merasakan kalau di Sosan, di dunia Sosan itu di dunia kampus tentunya ya itu aku tuh dulu berpikir bahwa orang tua saya tuh pengennya saya jadi guru, jadi PNS gitu. Stigma, Iya betul SPD, banget. SPD kan sarjana pendidikan kan ya. Jadi berharapnya orang tua saya tuh pengennya jadi guru gitu Kak Benny. Tapi di dunia nyatanya sempet sih jadi ini ya. Sempet ngajar juga? Sempet ngajar, cuman ya biasa ngajar SMA kan digodain tuh sama siswa-siswa aku Aduh, gitu kan. emang anak SMA tuh bandel-bandelnya gitu ya? Apalagi IPS ya. Aduh. Ya gitu deh. Jadi saya digodain sampai sepeda motor saya dulu digempesin segala macam. Aduh, aku jadi guru kayak gini, masa mau kayak gini terus sih gitu kan. Berapa tahun berarti itu ngajar di SMA tuh? Waktu itu saya ngajar sempat sebentar sih, waktu PKL juga. Guru gak kuat berarti ya kayak? Bukan gak kuat, saking bandelnya siswa itu bagaimana sih cara untuk menguasai kelas, apalagi anak-anak IPS segala macam, itu sebuah tantangan sih emang Kak Benny gitu. Tapi emang luar biasa. Untuk Sosan sendiri tuh mata kuliahnya tuh sangat-sangat berhubungan banget dengan dunia nyata atau dunia kerja atau dunia pedesaan gitu. Sekali. Nah itu kan sempat ngajar tuh. Nah itu kepikiran akhirnya untuk merintis karir sebagai kita usaha aja gitu. Itu kenapa tuh? Boleh diceritain kan? Ya untuk awal dari aku menguri-nguri budaya Jawa ya istilahnya, aku berpikir bahwa dulu saya dari ketidakterimaan saya terhadap budaya kita atau heritage kita kok direbut oleh negara atau tetangga sebelah gitu kan. Heritage itu dalam apa nih? Batik apa sih? Iya, batik kita itu kan dulu mau diakui oleh negara sebelah, negara tetangga. Nah, dari situ jiwa nasionalis saya nggak terima. Dari ketidakterimaan saya itu masa sih sekarang, karena mungkin nggak dijaga ataupun banyak rata-rata pengusaha batik tuh orang yang sudah sepuh udah ya, terus siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi penerus bangsa seperti itu kan. Nah saya tuh nggak terima banget ketika kayak reog kita terus batik kita itu kan istilahnya budaya kita, kalau nggak yang jaga kita siapa lagi. Iya betul sekali. Gitu, miris ya berarti ya, budaya kita yang sering diklaim oleh negara tetangga, malah anak-anak mudanya tuh tidak mau melestarikan itu gitu ya. Iya bukannya nggak mau, coba bayangkan Kak Benny untuk anak muda aja pakai batik ngerasa dia terlalu resmi seperti itu kan. Iya terlalu formal dan sebagainya. Nah bagaimana, emang dari dulu saya suka tantangan ya, bagaimana sih cara menjaga nguri-nguri budaya Jawa ini dengan cara merubah mindset seseorang atau anak-anak milenial yang sekarang, dan bisa produk kita diterima di market global itu dengan cara merubah mindset dulu awalnya.
bahwa batik itu nggak dipakai hanya sebagai acara-acara formal saja. Misalkan kita bisa kongko, bisa vacation di pantai, misalkan bisa apa itu, bagaimana batik ini bisa difungsikan sebagai daily wear atau baju santai, baju segala macam bisa digunakan. Nah, itu berawal dari saat saya stay di Jakarta dulu. Begitu hiruk pikuknya kota metropolitan kan, jadi orang tuh bingung ketika mau meeting, posisi masih macet ya kan, harus pulang dulu salin pakai batik dan sebagainya, sedangkan bekerja itu kan mungkin bisa pakai baju kantor. Nah, ini tuh bagaimana saya menciptakan desain bisa dipakai di semua waktu atau di semua kegiatan biar yang bisa menunjukkan gitu biar nggak ribet gitu biar kan. ganti-ganti. Jadi kita dari Identik Fashion itu sendiri menciptakan baju yang casual, jadi dia bisa dipakai kongko sekaligus meeting, sekaligus kondangan, jadi tuh bisa every time lah seperti relate itu. dengan semua kondisi gitu ya. Betul banget Kak Ben ya. Itu keren banget ya Mbak Irma ini. Nah ini untuk pemasaran itu udah nyampe mana sih kira-kira untuk di Identik Batik ini? Kalau untuk pemasaran sendiri sebenarnya kita sudah lokal Indonesia, Asia, Eropa. Eropa juga berarti udah. Eropa, UK, United Kingdom sama Timur Tengah. Ya sudah berbagai negara sih. Kita Fashion Show juga berbagai negara sudah. Terus beberapa banyak kita punya reseller ataupun buyer dari luar negeri. Terutama kita melayani market lokal aja sendiri ibaratnya kewalahan ya, meskipun market batik atau banyak berapa ribu pengusaha batik ya kan, tapi kan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang produk yang difference gitu, yang berbeda dari yang lainnya, seperti itu Kak Ben. Konsepnya baru berarti. Iya seperti itu. Nah sebelum ke market nih, dulu tuh saya sebelum sampai sekarang itu saya mau sharing sedikit nih teman-teman. Pengalaman. Ya, jadi ketika saya jadi mahasiswa sebelum ke market ya, kita bicara market, saya sudah membuat jaringan sosial atau networking itu mulai dari saya kuliah. Saat saya kuliah dulu itu Irma kondisinya anak kos-kosan ya kan, jualan tuh loh spray, bed cover. Udah berarti jiwa pengusahanya udah ada dari sejak kuliah berarti ya? Iya, saya berusaha saya bukan dari anak orang kaya, saya bukan dari istilahnya yang berada gitu kan. Saya bagaimana bisa mencukupi kebutuhan untuk bayar kos-kosan, untuk bayar kuliah sendiri. Orang tua saya petani, tapi saya bangga terhadap orang tua saya, itu luar biasa. Nah di sini waktu saya kuliah itu masih itu tahu nggak zamannya BlackBerry Messenger ya, BBM ya. Nah dari situ saya bagaimana sih saya berputar otak ya, emang the power of kepepet ya kan. Jadi saya jualan spray and bed cover, waktu itu kan modalnya cuma katalog sama PP sama rekening, waktu itu rekening bank aja cukup. Jadi bagaimana saya jualan tanpa modal seperti lewat itu. BBM itu berarti? Iya, jadi saya nemuin beberapa ibu kos itu, banyak penolakan yang saya ini tidak mudah untuk mencapai yang sekarang. Jadi mulai dari mahasiswa saya sudah berusaha untuk ekonomi mandiri, untuk berusaha untuk jualan itu, dan sampai saya kuliah pun sambil jualan. Jadi apa yang saya pakai itu teman-teman di kelas tuh Irma jilbabnya bagus ya, tasnya bagus, segala macam, make up apa, padahal yang tak pakai itu sebagai brand ya, sebagai satu brand. Kadang tuh orang pengen memakai apa yang aku pakai gitu. Jadi dari situ itu kita ini dulu. Jadi mulai dari situ itu adalah modal awal seperti itu kan. Nah dari situ banyak penolakan juga sih, nawarin spray, bed cover segala macam. Nah itu tantangan buat saya gitu. Struggle banget ya Mbak Irma ini ya. Iya. Tapi ya kita bisa lihat hasilnya sekarang gitu ya. Iya. Lawang anak-anak mahasiswa sekarang aja sudah sepeda motor ada. Dulu saya jalan kaki dari kos-kosan ke kampus Kak Beni, serius itu, sampai saya beli sepeda motor dengan nyicil. Wah luar biasa dah dulu. Berarti ini mulai Rintis Identik itu dari tahun berapa sih kira-kira? Untuk saya sendiri itu S1-nya ya, S1-nya tuh di UNES. Iya.
Sebelum S1 dulu saya di SD di desa saya sana Pati ya. Terus MTS saya Madrasah Sanawiyah itu di Salaf, di Salafiyah Kajian Margoyoso Pati. Itu saya belajar tentang nahwu sorof, basically agama lah. Jadi nahwu sorof, balaghah, bahasa Arab, terus dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya belajar tentang syariat Islam. Terus saya langsung SMA-nya khusus ke Al-Qur'an. Jadi saya SMA di SMA Tahasus Al-Qur'an Wonosobo, Kalibeber, Jawa Tengah. Nah, di situ sebelum saya membaca Al-Qur'an, istilahnya sebelum saya mengerti apa Al-Qur'an itu, jadi ketika saya membaca Al-Qur'an tuh udah paham artinya tuh apa, seperti itu kan. Dan yang terpenting itu mempraktekkan. Nah, setelah lulus dari SMA Tahasus Al-Qur'an 2007 saya melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang tercinta ini, jurusan sosiologi antropologi. Nah, sebelum masuk sosiologi antropologi, saya itu dulu sempet kan bukan pilihan pertama sebenarnya, tapi oke, nanti aku ceritain yang lebih seru lagi. Nah, dulu saya tuh ambilnya tuh pilihan pertama adalah bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni judulnya. Biar keren ya. Biar keren dong gitu kan. Tapi pilihan kedua sosiologi antropologi, tapi saya lebih ternyata setelah tes, psikotes segala macam, kok cenderungnya ke sosan. What happened? Ternyata apa yang kita rencanakan itu lebih bagus apa yang direncanakan Tuhan, seperti itu. Dan saya rasakan di jurusan sosiologi antropologi Fakultas Ilmu Sosial tuh saya nih kayaknya nyasar deh, ini jurusan apa sih, awalnya seperti itu Kak Ben. Jadi saya menikmati. Terus mata kuliah itu ada waktu itu pengantar antropologi, sosiologi, sampai dengan etnografi, ekologi, geografis, statistik, macam-macam kan. Yang di situ tuh mata kuliah kita tuh macam-macam, dan ternyata itu yang bermanfaat di kehidupan yang sekarang, seperti itu. Nah, sebelum mendalam cerita tentang sosiologi antropologi, bukannya kita nyasar nanti lebih dalam. Abis itu lulus dari UNES, saya sempat kerja dulu di sebelum BNI Syariah itu saya di saham, karena skripsi saya di penelitian mengapa sih orang lebih memilih investasi saham ketimbang deposito di bank. Nah, saya bekerja itu di saham. Berarti setelah ngajar berarti ya, tadi kan dulu sempat katanya ngajar. Iya, ngajar sebenarnya PKL sih. Saya itu jadi masih terngiang banget dikerjain berarti murid. Setelah lulus S1 di Sosan tuh nggak kepikiran ngajar, nggak langsung gitu, nggak? Belum, justru belum. Saya malah kesempatannya ada di saham, di trading segala macam kan, di saham jangka panjang maupun trading. Nah, setelah itu Irma nggak betah di saham, karena emang bener-bener wah itu tantangan luar biasa. Tapi dengan itu saya sebelum di saham saya di ini dulu deh Kak, di BNI Syariah. Setelah lulus tuh langsung keterima di BNI Syariah. Banyak banget ya pengalaman kerja ya pokoknya di finance lah, buat dunia kerja ya. Nah, di BNI Syariah waktu itu kurang lebih setahun. Nah, baru saya di BNI Syariah Kultus, habis itu pindah ke saham. Setelah saham di Toyota. Nah, menariknya di sini apa? Saya lulusan sosiologi kok bisa bekerja di saham, bisa bekerja di bank, bisa bekerja di otomotif. Gimana sih ceritanya? Pasti teman-teman adik-adik sosan pada penasaran. Iya dong. Kok bisa sih gitu SPD ya? Memilih untuk kerja di berbagai macam ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan masalah kita lulusan apa ya, tapi skill kita. Jadi selain kita misalkan nilainya bagus, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah skill kita. Kita punya kemampuan apa, punya potensi apa di dalam diri kita, seperti itu. Nah, di sini Kak Ben, setelah dari situ, ini story tentang Irma ya. Sempat sih ambil mata kuliah di Nanyang Art and Design Singapura di Bencoolen Street situ.
saya cukup berapa ya, 1-2 semester cukup, saya nggak tahan. Orang sego pecel di Singapura. Kangen ya nasi Orang pecel. penyet lele, heeh. Lah di sana itu saya stay di sebuah apartemen, dan ya hidup pikuknya Singapura emang sangat mahal, sangat ekspensif banget. Di sana ya udah saya cabut deh. Beda banget sama Iya. culture di UNES berarti ya. Iya betul banget. Nah setelah itu kan saya pulang, terus saya ambil kerja diterima di sebuah perusahaan gede ya, Astra ya, Nasmoko Group, PT New Ratna Motor. Di situ banyak sekali pengalaman saya dan di situ saya dibesarkan juga berbagai kaizen, bagaimana sih perusahaan manajemen Jepang dan sebagainya. Nah, dari saya kerja di Toyota itu saya biaya sendiri, ambil S2 di Universitas Diponegoro di Undip Semarang. Nah, saya ambil jurusan Magister Manajemen, jurusannya Strategic Business. Jadi di situ mempelajari tentang bagaimana manajemen di perusahaan, SDM, terus operasional dan segala macam. Setelah itu saya lulus S2, sekarang saya resign, keluar dari zona nyaman dari Toyota. Saya terus open usaha sendiri seperti itu. Mulai merintis lah identik itu. Iya, yes, betul. Itu nggak ada takut gitu keluar dari perusahaan yang terbilang besar di Indonesia gitu. Itu kan ya sebenarnya itu udah sangat enak sangat banget. ini ya, sangat konflik banget sama bapak ibu saya, sama orang tua. Kamu tuh udah enak-enak kerja di bank, udah enak-enak kerja di Toyota, kurang apa lagi sih katanya. Apalagi yang dicari gitu. Apalagi yang dicari gitu kan. Menurut saya sangat jadi gini, high risk high return, bener-bener biasanya jadi karyawan itu kan tiap bulan tuh ada income segala macam. Nah sekarang saya harus berdikari sendiri kan, harus menghasilkan uang, dan ketika saya jadi karyawan saya belum bisa bermanfaat buat bagi banyak orang seperti itu. Mulai cipta identik itu. Tadi Iya. identik tuh ada apa aja sih cabang tadi? Ada selain batik ada. Ada kopi, ada sementara kopi sama batik dulu. Ini kopi dari petani lokal kan? Ya, ini untuk identik coffee ini sendiri, kemarin kita ikut specialty coffee di New Orleans di Amerika Serikat ya, kota tertua, kota jazz ya. Jadi dengerin jazz sambil ngopi cocok banget gak? Ini kemarin berbagai macam negara itu saingan dari hasil bumi, hasil pertanian kebun kopi seluruh negara, jadi Meksiko, Chicago, Panama, Kolombia segala macam, Vietnam. Jadi market Indonesia itu kita lagi dilirik market global seperti itu Kak Ben. Nah satu hal lagi, saya pengen sharing di sini, lebih pengen sharing untuk Ini saya boleh cobain dulu nggak kopinya? Oh iya silakan, kita ngopi dulu ya. Aduh wangi ya. Oh ya Kak Ben, untuk tadi ya masalah salah jurusan gitu ya. Ini sering banget nih ini anak-anak mahasiswa tuh kayak betul banget, banyak banget ngerasa mungkin mahasiswa sosan nih atau adik-adik yang masih di semester semester 2, 3, 5. Nah ini tuh banyak merasa bahwa dia itu, aku kok salah jurusan sih di sini, saya nggak pengen jadi guru dan sebagainya. Jangan salah, saya ini bisa sampai sekarang ini pencapaian seperti ini itu modal dasarku adalah dari sosiologi antropologi. Kenapa? Karena basically di dunia wirausaha itu yang dibutuhkan adalah kita know your customer. Jadi kita yang hadapi sehari-hari di dunia wirausaha adalah human and society itu sendiri Kak Ben. Jadi human and society sendiri itu kita kan hadapannya sehari-hari, baik dokter, polisi, pengusaha sekalipun, yang kita hadapin manusia itu sendiri dan masyarakatnya, dan nature lah istilahnya, budayanya, bahasanya, religinya, perilakunya. Nah itu modal awal yang aku dapetin adalah dari sosiologi antropologi. Jadi dari teori itu kita praktekkan. Jadi ya kaitannya dengan masalah contoh kayak
ekologi, dapat kan mata kuliah Ekologi ekologi, ada, pengantar ekologi. sosiologi, antropologi, terus apa statistik, terus interaksi sosial. Itu mata-mata kuliah yang sekarang sangat bermanfaat sekali di dunia kerja, teman-teman. Fungsinya apa? Kunci utama di dalam suatu bisnis itu adalah satu, communication. Di dalam komunikasi itu sendiri kan harus komunikasi, di dalam komunikasi sendiri itu ada interaksi sosial dan interaksi individu sendiri kan ya. Nah, itu sangat penting banget. Terus satu hal lagi, bagaimana kita bisa masuk ke market yang notabene budayanya, culture-nya beda. Nah, itu juga kita harus belajar culture, belajar itu di sana itu bahasanya pakai apa, terus agamanya apa, perilakunya masyarakat sana apa, ekologinya seperti apa, geografisnya, suhunya, segala macam. Kalau di bidang fashion itu semua sangat bermanfaat. Gak cuma fashion aja, di dunia kerja sekalipun kita nih masuk, misalnya kita dari sarjana pendidikan, ya aku bilang tahu-tahu kita kerja di perbankan, kita kan harus belajar atmosfer perbankan tuh seperti apa. Nah, kita basicnya dari pendidikan, tapi jangan khawatir, kalian bukan salah jurusan, tapi ini tepat jurusan sosiologi antropologi sebagai modal awal di bisnis atau wirausaha di dunia kerja nyata setelah kalian lulus S1 baru bisa merasakan. Nih pesan saya buat adik-adik kelas nih, Kak Ben, terutama jurusan sosiologi antropologi itu bener-bener kalau di kelas itu jangan sibuk mencatat. Sekarang digital sudah canggih, tinggal kopas materi dosen, tapi yang you catat itu adalah apa yang dijelaskan, pointer-pointer yang dijelaskan oleh dosen-dosen itu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena itu yang nantinya menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya, seperti itu Kak Ben. Baik. Itu dengerin teman-teman ya, buat teman-teman yang sering ngerasa lagi salah jurusan. Kata Mbak Irma nggak ada yang salah jurusan, tapi apapun itu pasti bakal pakai di kehidupan yang akan datang gitu teman-teman. Ya namanya ilmu manfaat seperti itu Kak, kita belum bisa ngerasain saat kita belajar gitu kan, tapi nextnya itu akan ini tuh kita baru ngerasain feelnya, ini loh yang namanya ilmu manfaat tuh seperti ini. Coba bayangin Kak, kita tadi kan identik itu kan marketnya ada di berbagai belahan dunia. Kebayangkan baik Amerika, UK, Asia aja semua udah beda budaya. Kalau kita nggak ngerti culture-nya nggak bakal relate sama mereka, nggak bakal laku ya. Nggak cuma culture, nggak cuma budayanya doang, tapi perilakunya, terus geografisnya, suhu yang ada di sana itu kan kita perlu pelajari. Bagaimana produk kita bisa masuk ke sana itu kita harus observasi dulu, sama. Betul. Jadi harus penelitian dulu. Jadi kira-kira apa sih yang bisa masuk ke sana? Apalagi batik susah kan. Bagaimana itu adalah tantangan saya and tim untuk bagaimana batik bisa diterima oleh pasar market global dengan kondisi orang yang pusing lihat batik ramai segala macam tuh ya. Bagaimana tantangan kita untuk bisa jadi kita pelajarin contoh kayak di Jepang ya. Kita bikin batik yang motif-motif yang disukai orang sana, terus budayanya seperti sana, apa suhunya, apa ketebalan. Nah di bidang fashion tuh harus up to date terus Kak Ben, seperti itu. Betul. Nah untuk tips and trick supaya bisa membangun bisnis, boleh aku minum dulu ya biar minum satu. Ini kopinya enak banget sumpah teman-teman. Ini kopi dari mana sih? Ini sebenarnya local wisdom, jadi kopi identik coffee sendiri yang untuk robusta lanang dan arabica itu dari Temanggung, Jawa Tengah. Jadi aku bangga bisa kopi Temanggung, kopi identik coffee ini bisa diterima oleh market internasional. Udah internasional juga pas saya teman-teman. Saya bukan cuma batik tapi kopi juga udah internasional. Keren dari Temanggung. Tip and trick untuk supaya ya membangun bisnis itu. Buat teman-teman mahasiswa ada yang berminat di dunia bisnis gitu. Jadi tipsnya apa ya? Simple sebenarnya teman-teman. Jadi kalian kan pasti punya gadget kan ya. Ada sosial media, ada WhatsApp, ada Facebook, ada macam-macam, ada YouTube segala macam. Nah,
khususnya Instagram sendiri itu daripada kita buat selfie, apa sih yang direspon? Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mulai belajar dari kita punya produk apa. Satu produk, anggap aja nih contoh hijab. Nah, hijab ya. Untuk hijab ini juga apa ya? Identik, kayaknya ini hijab aku nih identik. Nah, ini nih. Identik hijab. Jadi mulai dari kita punya sesuatu barang apa, kita nggak harus baru ya, pre-lovan juga sekarang banyak. Jadi manfaatkan era digital ini, konsep untuk buat promosi. Misalnya contoh, daripada kita selfie, kita curhat di WhatsApp, mending kita buat jualan. Misalnya kita punya produk hijab atau masker sekalipun gitu, atau apapun, kita upload, kita posting, itu bisa buat jualan. Nah, caranya bisnis yang paling simpel tuh apa sih? Jadi kita jualan, kita catat, hasilnya profit diputerin lagi, nanti akan gulung-gulung sendiri, dan itu adalah suatu sudah bisnis. Jadi kalian adalah udah pelaku bisnis gitu, sesimpel itu, dan nggak perlu modal sebenarnya. Nggak usah muluk-muluk juga dari hal kecil dulu ya. Jadi gini teman-teman, untuk untuk usaha atau memulai usaha itu nggak usah bingung mulai dari mana. Kita bedah mindset pikiran kita untuk nggak perlu modal yang kita mau bisnis, mau usaha itu harus modal yang anggap aja 5 juta, 10 juta, nggak perlu. Kita bisa jadi reseller, kita bisa jadi dropshipper, kita bikin produk sendiri, jual sendiri, habis itu catat, itu udah bisnis. Itu merupakan sudah pelaku bisnis, kita sebagai pelaku bisnis. Atau mungkin yang hobinya nggak harus jualan ya, misalnya yang hobinya fotografer, yang hobinya bisa public speaking, yang hobinya bisa menulis, yang hobinya apalagi ya, dia bisa punya modal untuk jadi model misalkan, macam-macam Kak. Jadi Kak Beni biar mindsetnya terbuka bahwa kita usaha itu nggak perlu modal gede, bukan bullshit ya, tapi emang itu nyata. Mulai dari hal kecil akan menjadi yang besar. Ingat gunung, saat kita mendaki gunung, kita ada, sebelum kita mendaki gunung tuh kan ada jalan setapak kan. Nah, jalan setapak itu bagaimana kita nggak nyasar, ya udah kita kumpul sama orang-orang sukses, kita contoh, kita deketin bagaimana sih dia bisa mencapai puncak gunung itu sendiri dengan lewat jalan setapak. Tapi kalau kita nggak ngikutin jalan orang-orang yang sudah sampai puncak, pasti kita akan mati, kesasar, kekurangan air, segala macam. Nah, itu yang perlu dipelajarin teman-teman semua guys, seperti itu guys. Tuh dengerin teman-teman ya. Aku ngomongnya kecepatan gak nih Kak? Bisa diterima gak? Yakin sih, saya yakin teman-teman dari Sobat Sosan nih pasti saking semangatnya ya teman-teman ya. Berarti di era digital ini peluang untuk menjadi pebisnis itu sebenarnya lebih gampang ya daripada dulu zaman Mbak Irma waktu masih mahasiswa tuh ya? Iya, karena kita sudah nggak ada batasan wilayah lagi dengan Google, dengan internet, dengan website, dengan itu kita udah jejaring sosial, kita udah nggak ada batas-batas antar negara lagi. Jadi pinter-pinternya kita teman-teman untuk memanfaatkan era digitalisasi ini gitu. Dengerin teman-teman tuh. Jadi sosial media digunain buat peluang bisnis gitu. Jadi jangan cuma buat selfie doang gitu teman-teman. Nah, ngomongin soal bisnis ini kan, Mbak Irma pasti mengalami banyak kendala tuh. Biasanya apa sih kendala-kendala yang sering ditemuin selama merintis bisnis sampai sekarang ini? Banyak hal sebenarnya yang saya alami tuh saat pertama kali saya open bisnis gitu kan ya. Saya waktu itu masih pakai motor Kak, jualan batik itu, hujan kepanasan naik motor tak antar sendiri ke klien. Terus banyak hal lah kendala-kendala. Terus saat waktu itu sebelum saya lakukan sendiri, saya bersama satu orang admin saya, dia yang mencatat semua penjualan, semua pengiriman barang segala macam, dan sampai sekarang ada beberapa karyawan sudah dan terbentuk PT itu sangat perjalanan yang panjang. Tapi dalam waktu 5 tahun ini cukup saya seneng sih pencapaian yang, tapi saya belum puas dengan pencapaian saya yang 5 tahun ini. Digapai masih. Iya masih ya, nanti ada pengen
ya identik tour and travel, terus pengen identik properti segala macam nanti nextnya, dan sampai saya punya cita-cita bagaimana saya punya classroom atau pendidikan atau suatu tempat di mana berkumpulnya orang-orang bisa sekolah gratis, sekolah untuk usaha, untuk wirausaha, dan bisa mereka bisa sekolah gratis di tempat itu, di identik itu, untuk mereka membekali diri di dunia wirausaha atau dunia kerja seperti itu, Kak. Cita-cita yang sangat mulia sekali teman-teman. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Mbak Irma ini dapat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Sama kendala di era COVID ini yang jelas saat kita ekspor produk masih banyak jadi agak terhambat oleh saat pengiriman segala macam ya, baik di pengiriman ataupun kendala, apalagi nih akhir-akhir tahun. Kalau di batik sendiri itu kan kendalanya harus, kalau musim hujan terus itu kan harus pengeringan segala macam kan, karena emang manual, emang bener-bener kita handmade, ibarat kayak merek contoh kayak Hermes, Louis Vuitton segala macam itu kan handmade-nya orang-orang istilahnya orang-orang Paris, orang-orang London dan segala macam. Nah, kalau Itali itu kan lebih kayak Gucci, lebih ke kulit ya. Nah itu juga mereka juga pasti mengalami kendala saat hujan. Jadi untuk pengeringan atau di situ. Nah kalau untuk identik batik sendiri, karena kita batik custom, jadi harus didesain, handmade didesain, dan benar-benar satu desain itu ya just one design in the world, itu satu-satunya desain ya yang punya satu custom itu, seperti itu. Jadi nggak usah takut nanti pas di mall ketemu, wah kita baju sama gitu. Ya itu prestis, kita ngambilnya lebih ke prestis ya. Seperti itu. Selama pandemi ini berarti tadi ada yang pengiriman ke luar negeri juga sempat ini ya terkendala berarti. Iya betul ya, itu karena emang harus emang harus steril ya, kita disinfektan segala macam, terus banyak negara-negara yang di lock juga kan, belum bisa kirim barang sampai sana segala macam. Tapi sekarang sudah mulai open sih, sudah mulai open. Nah ini Mbak Irma ini selama di dunia bisnis ini ada nggak sih masa-masa down gitu, kayak terpuruk? Nah itu gimana cara mengatasinya gitu? Oke, contoh aja ya, 2 tahun terakhir ini kan kita COVID ya. Nah di pandemi COVID ini kita harus putar balik otak kita, bagaimana bisa untuk menciptakan fashion biar bisa dipakai di rumah, meskipun dia work from home ya. Ada yang emang bener-bener stay-nya kerjanya dari rumah, ya udah kita bikin daster batik, yang nyaman aja dipakai di rumah, sarung batik, terus bahan-bahan kita pilih untuk bagaimana dipakai untuk daily wear, bikin set dress segala macam, kemeja atau t-shirt batik sekalipun kita ciptakan. Kenapa? Karena market kita melihat kondisi dan situasi yang ada. Nggak mungkin orang juga mau nikahan juga belum boleh dan segala macam kan ya. Terus ke kantor juga jarang, kondangan juga ya jarang, meeting juga lewat Zoom kan, lewat maksudnya media kan. Nah jadi tetap look gimana di rumah tetap cantik dan tetap keren pakai baju yang kita pakai. Nah mungkin kita arahnya ke sana, bikinin masker batik, bikinin yang dipakai untuk daily wear seperti itu. Jadi terus selain itu kan yang nggak terlalu kena impactnya itu kan pemerintah ya. Jadi biasanya kita jualnya ke pengusaha-pengusaha, kita alih market kita yang nggak kena dampak ini tuh apa. Nah jadi kita harus membaca situasi dan kondisi. Seperti itu Kak Ben, cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Berarti kepake banget tadi ilmu sosiologisnya. Aduh, saya tuh bangga banget. Nah ini kembali lagi nih ke teman-teman sosiologi antropologi. Adik-adik tuh kalian tuh luar biasa, dan bersyukurlah adik-adikku semua, teman-teman yang ada di sosiologi antropologi bisa mendapatkan mata kuliah yang ada di sosiologi antropologi. Itu sangat-sangat saya tuh bangga, dan saya tuh sangat ngerasa bahwa saya dibesarkan di sini itu sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang aku peroleh.
baik semua mata kuliah yang ada di sosiologi antropologi, dan satu hal, kalian tidak salah memilih jurusan sosiologi antropologi. Kenapa? Why? Kenapa? Ada ngerasa ini kan, ngerasa bahwa kok aku salah jurusan sosiologi antropologi, saya kan pengen. No, tadi saya bilang ilmu, berarti Tuhan kasih kamu di jurusan ini itu ada sesuatu hal yang tersembunyi yang kalian sendiri yang bisa menjawabnya nanti ketika lulus, dan itu ada modal awal kalian untuk istilahnya apa ya, memulai hidup baru ketika setelah kuliah. Kalian harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian seperti itu. Dan saya bersyukur sekali bisa sharing sama teman-teman kenapa sosiologi antropologi itu sangat-sangat menjadi basically dasar kita dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Yaitu tadi saya titik poin itu adalah communication dan human and society itu sendiri, Kak Ben. Seperti itu. Ya udah lama juga kita ngobrol. Iya ya, nggak kerasa ya sambil ngopi. Iya. Terakhir mungkin ada pesan nih buat pemuda atau mungkin ada dari teman-teman sosan Ya. atau juga umum teman-teman banyak lagi. Ya oke. Jadi khususnya mungkin ini kan apalagi Mbak nih kan seorang perempuan ya. Iya. Seorang perempuan yang menurut saya tangguh banget. Ini ada pesan yang disampaikan. ya, emang sih kita sebagai perempuan nantinya kan kita akan married kan punya anak. Kenapa kita harus cerdas? Kenapa kita harus survive? Kita nggak tahu kondisi seperti apa nantinya kita. Itu adalah teka-teki Tuhan. Itu adalah baik jodoh, rezeki, mati, kita nggak ngerti kan ya. Nah di sini saya pesan untuk teman-teman baik perempuan maupun cowok sekalipun, itu hidup berawal dari mimpi. Jadi kita tidur enggak. Jadi hidup berawal dari mimpi. Jadi kita wujudkan mimpi-mimpi itu dengan cara mindset. Jadi rubah mindset kita. Jadi kekuatan terbesar yang ada di dalam dunia ini adalah pikiran kita sendiri. Jangan terjebak dengan pikiran sendiri. Kenali dirimu sendiri. Setelah udah kenal dirimu sendiri, do it. Lakukan apa yang menjadi mimpi-mimpimu, dituangkan dalam. Jadi ketika kita mau berangkat ke Jakarta, kita tentukan map itu kita tujuan hidup mau kemana. Jadi who am I, siapa diri saya, terus posisi saya ini di mana, dan apa tujuan hidup saya, seperti itu. Nah ketika kalian bisa menjawab 3 hal itu, kalian tidak bingung untuk hidup, nggak takut untuk bekerja di mana, menciptakan sesuatu hal yang berbeda itu. Nah satu hal lagi pesan saya, setelah mengenali diri Anda sendiri, posisi Anda di mana, sebagai apa, dan apa tujuan hidup Anda, 3 hal itu kalian harus pegang. Selain itu, ketika untuk mau mulai usaha atau apapun, meski masih mahasiswa ya, itu adalah do it, lakukan. Jangan menunda pekerjaan. Sama satu hal, kalau hanya banyak kan orang punya mimpi tapi nggak ngerti cara pencapaiannya. Jadi ketika mau tidur atau apa yang menjadi mimpi kalian itu adalah wujudkan dalam realisasi. Baik media, misalkan kamu pengen ke negara mana atau apa yang pengen kamu capai, tempelin di tembok kamar, bahkan di toilet pun sekaligus nggak apa-apa. Tapi di dalam mimpi itu sendiri kalian harus tulis map kalian. Jadi dengan aku mencapai mimpi itu, misalkan hal sepele, saya pengen punya anggap aja kamera misalkan, atau sepeda motor. Jadi dalam setahun itu dibagi menjadi beberapa bulan. Bulan dibagi menjadi minggu, minggu menjadi hari. Kalian nabung dan take it. Apa yang kamu menjadi tujuan itu kamu lakukan, seperti itu. Nah selain itu teman-teman, pikiran kalian harus berkumpullah sama orang-orang sukses, berkumpullah sama orang-orang yang berbeda. Contoh kalau teman-teman mahasiswa, kamu buka pikiran kalian, bertemanlah sama orang-orang di universitas lain. Jangan hanya teman-teman sebangku, sekelas, seuniversitas. Berani kalian main ke Jogja, main ke BINUS Jakarta, main ke UGM, main ke Unibra, main ke
Erlangga dan sebagaimana dan yang lainnya. Jadi kalian harus terbuka, sharing, berani terbuka, berani untuk kenalan sama siapapun. Itu pertama yang kalian bentuk adalah networking. Networking dari sosiologi itu adalah satu titik ke titik yang lain. Contoh, ini saya Irma menikah dengan si A, nanti akan dua menggabungkan keluarga besar. Nah, itu adalah titik market awal dari usaha. Dari situ baru dari keluarga dulu, teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai temen dolan itu bisa menjadi market suatu usaha. Nah, networking. Satu kunci usaha buat teman-teman ya, perlu digarisbawahi adalah silaturahmi. Itu akan membuka peluang apapun. Selain memperpanjang usia, menambah rezeki, nah, satu silaturahmi, komunikasi yang baik, jaga komunikasi, jaga silaturahmi tadi, terus kita bisa tukar pikiran segala macam. Nah, itu kita menjadi, karena apa? Penerus bangsa adalah kalian, teman-teman. Bukan nanti suatu saat akan silih bergulir. Kalian adalah pemimpin untuk Indonesia ini, yang menjadi delegasi Indonesia ini untuk menjadi lebih Indonesia emas dan Indonesia maju, seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma. Mungkin kita cukupkan Mbak Irma. Iya ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mau. Sampai KB ini ngantuk teman-teman. Enggak ya? Saya tuh serius gitu, fokus mendengarkan apa yang Mbak Irma sampaikan. Gitu. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke Lab Etnomedia, milik jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial di Semarang ini. Mungkin sekian ya podcast kita episode kali ini bersama Mbak Irma, founder sekaligus CEO PT Identik Pratama Indonesia. Semoga apa yang tadi kita obrolkan tuh menginspirasi teman-teman semua. Saya Benny Ulung, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Selamat berjumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses.